Pada tayangan yang sebelumnya tentang Vampire State yang ditulis oleh Ian William, banyak mendapatkan kritikan oleh teman-teman penonton. Kemudian pada edisi saat ini saya akan menampilkan dari sisi yang berbeda, pandangan yang berbeda tentang perekonomian Cina saat ini. Pada tulisan Ian William dalam buku Vampire State mengkritik sistem ekonomi yang dianggap mengeksploitasi dan merugikan negara-negara berkembang. Kemudian istilah Vampire State merujuk pada negara-negara yang kebijakan ekonomi yang menghisap sumber daya serta kekayaan dari masyarakat dan wilayah lain yang kepentingan segelintir elit atau negara maju. Nah, fokusnya lebih ke arah kritik terhadap kapitalisme global, imperialisme ekonomi, dan bagaimana negara-negara berkembang seringkali menjadi korban sistem ini. Nah, pendapatnya Ian William ini, saya mencoba mengkonfirmasi dengan buku yang ditulis oleh Jack Marcus dalam bukunya When China Rules the World. Di dalam buku ini, menganalisis kebangkitan ekonomi dan politik Tiongkok serta dampaknya terhadap tatanan dunia yang sebelumnya didominasi oleh Barat. Jacks berargumen bahwa dominasi Barat akan berakhir dan dunia akan lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sistem politik Tiongkok. Ia juga menyoroti bagaimana sistem ekonomi dan politik di Tiongkok berbeda dari model liberal Barat, serta bagaimana negara-negara lain harus beradaptasi dengan kebangkitan Tiongkok. Nah, dua penulis besar yang memiliki pandangan yang pertentangan tentang bagaimana perekonomian Tiongkok saat ini. Satu meramalkan bahwa Tiongkok akan kolaps, akan bangkrut dengan budaya atau ideologi dari Tiongkok. Kemudian satu lagi sangat yakin dengan apa yang dilakukan Tiongkok saat ini akan menjadi negara yang dominan di dalam perekonomian, politik maupun di dalam teknologi ke depan. Nah, beberapa indikator-indikator yang dikemukakan oleh kedua penulis ini dengan argumen dari masing-masing kita coba sandingkan untuk kita diskusikan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ekonomika. Kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul When China Rules the World, The Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World. Jadi buku ini bisa jadi sebagai bentuk perlawanan dari pandangan penulis Barat tentang bagaimana dia menilai perekonomian Cina saat ini, termasuk budaya, teknologi, dan persoalan ekonomi Cina saat ini. Buku ini ditulis oleh Martin Jacks dan diterbitkan oleh Penguin Books tahun 2029. Tentu buku ini terbit lebih awal, kemudian ini bisa jadi menjadi referensi bagi Ian William dalam menggambarkan perekonomian Cina. Nah, tentunya tidak membahas siapa yang benar, siapa yang salah. Hanya saja masing-masing penulis memiliki perspektif yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, dengan target atau tujuan yang berbeda. Nah, untuk kita diskusikan berikutnya, jadi di dalam buku yang ditulis oleh Martin Jacks dalam bukunya When China Rules the World, mengajukan tesis yang cukup provokatif bahwa kebangkitan Cina tidak akan menggeser dominasi ekonomi dunia dari barat ke timur, tetapi juga tidak akan mengubah tatanan geopolitik global secara fundamental. Nah, berbeda dengan prediksi yang menyatakan Cina akan semakin menyerupai negara-negara barat seiring pertumbuhannya, Jacks berargumen bahwa Cina akan tetap mempertahankan karakteristiknya sebagai sebuah
civilization state bukan sekedar negara bangsa. Secara umum, buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang membahas tentang faktor-faktor yang mendukung kebijakan Cina dan implikasinya terhadap dunia. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma global. Jadi Jacques berusaha menunjukkan bahwa dominasi global selama beberapa abad terakhir didasarkan pada nilai-nilai Barat, termasuk demokrasi liberal dan kapitalisme eh, pasar bebas. Namun, Cina sebagai kekuatan baru membawa model pembangunan yang berbeda, yaitu ekonomi kapitalis dengan sistem politik otoriter. Nah, model ini telah terbukti sukses dalam mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan dan menjadikan Cina saat ini sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia. Nah, selain itu, Cina sebagai peradaban bukan sekedar sebuah negara. Nah, dalam hal ini Jacques menekankan bahwa Cina tidak dapat dipahami dengan cara yang sama seperti negara-negara barat. Sebagai civilization state, Cina memiliki sejarah panjang dengan sistem politik dan sosial yang sangat berbeda. Konsep kesatuan, peran sentral negara, dan pandangan dunia yang hierarkis merupakan elemen utama di dalam otoritas Cina. Nah, selain itu, penulis juga menggambarkan bagaimana dampak kebangkitan Cina terhadap dunia secara global saat ini dan ke depan. Dari aspek ekonomi, Cina akan menjadi kekuatan ekonomi dominan yang menggeser pusat gravitasi ekonomi dari Atlantik ke Asia Pasifik. Kemudian dari aspek politik, sistem internasional yang selama ini didominasi oleh Barat akan mengalami pergeseran. Ini adalah keyakinan penulis tentang bagaimana kondisi Cina ke depan dengan melihat kondisi saat ini. Organisasi seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia harus menyesuaikan diri dengan meningkatnya pengaruh Cina. Nah, ini yang dimaksud cukup provokatif. Apakah ini terbukti apa tidak? Tentu kita juga harus melihat variabel-variabel atau indikator-indikator yang digunakan oleh Jacques di dalam bukunya ini. Nah, begitu juga dari aspek budaya, bahasa Mandarin, nilai-nilai Konfusianisme, dan cara berpikir Cina akan semakin menjadi rujukan dunia. Kalau yang selama ini Barat selalu menjadi kiblat bagi negara-negara berkembang, maka Jacques sangat yakin ke depan Cina akan menggantikan posisi Barat di dalam sistem budaya, politik, dan ekonomi. Nah, terkait tantangan bagi Barat, Jacques menyoroti bahwa Barat sering keliru di dalam menilai Cina selama ini. Tentu dalam menganggap bahwa negara tersebut harus mengadopsi demokrasi liberal agar bisa sukses. Dalam kenyataannya, Cina telah menunjukkan bahwa sistem politiknya tetap stabil tanpa harus meniru model Barat. Ini akan menjadi tantangan besar bagi negara-negara yang terbiasa dengan hegemoni nilai-nilai Barat. Dan tentunya negara-negara Timur akan menjadi pelajaran berharga ketika ingin meniru ideologi, budaya, politik, dan ekonomi yang dianut oleh Timur dan Barat. Kira-kira siapa yang kuat dan siapa yang terbukti menang saat ini di dalam menjawab persoalan-persoalan ekonomi, persoalan politik, dan budaya. Nah, buku ini akan menjadi sangat mencerahkan bagi kita semua, khususnya kita di bangsa Indonesia, akan mengarah kemana? Masihkah kita berkiblat ke Barat?
ke negara-negara yang selama ini merasa diri lebih kuat secara ekonomi, lebih kuat secara politik, kemudian lebih kuat secara budaya, dan buktikan hari ini siapa yang kuat. Nah, tentunya ini akan menjadi referensi kita setelah kita bandingkan gambaran yang ditulis oleh Ian Williams sebelumnya. Nah, sebagai analisis dan kritik, buku ini akan sangat kaya dengan wawasan sejarah, sosial, ekonomi mengenai Cina. Nah, Jacques menyajikan argumennya dengan data dan contoh yang konkret. Dan ini akan menjadikan para pembaca sebagai bacaan yang relevan bagi siapa saja yang ingin memahami pergeseran kekuatan global. Namun beberapa kritik terhadap buku ini juga perlu kita cermati, seperti dalam buku ini terlalu optimis terhadap model Cina. Beberapa kritikus berpendapat bahwa Jacques terlalu optimis dan di dalam menilai keberlanjutan model Cina dan mengabaikan potensi risiko. Nah, tentu yang namanya prediksi bisa iya, bisa tidak, dan tentu di dalam memetakan kondisi Cina saat ini, kita bisa lihat peluangnya seperti apa, tantangannya sebesar apa, kemudian kekuatan dan kelemahannya apa. Jika semua variabel yang dijadikan indikator dalam menilai perekonomian Cina ke depan tidak meleset dari apa yang terjadi, maka bisa jadi apa yang diramalkan oleh Jacques ini bisa terwujud atau bisa menjadi kenyataan. Nah, variabel lain seperti ketidakstabilan politik internal di Cina sendiri, ini akan menjadi tantangan atau ancaman bagi Cina di dalam menempatkan atau mendudukkan dirinya sebagai negara yang dominan di tingkatan global. Termasuk tantangan ekonomi jangka panjang Cina, jika tidak banyak mengalami perubahan, maka sangat besar kemungkinan Cina akan menjadi negara yang dominan di dalam perekonomian global. Nah, selain itu yang perlu kita kritisi tentu saja masalah minimnya pembahasan tentang respon global. Meskipun buku ini menjelaskan dampak kebangkitan Cina terhadap dunia, Jacques tidak banyak membahas bagaimana negara-negara lain, terutama Barat, yang akan menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Tentu semua akan berubah, berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara, baik timur atau barat, akan menjadi pemicu untuk berubah dan akan bergerak menuju yang lebih baik. Itu juga yang dilakukan Cina di awalnya, ketika merasa lemah, kemudian dia ingin bangkit dan bagaimana caranya. Kekuatan yang memotivasi Cina untuk maju itulah yang menyebabkan Cina seperti saat ini. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buku When the China Rules the World adalah buku yang mengunggah pikiran dan menawarkan perspektif baru di dalam bagaimana dunia mungkin bisa berubah dalam beberapa dekade mendatang. Nah, dengan argumen yang kuat dan berbasis data, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, kemudian pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang ingin memahami kebangkitan Cina dan bagaimana implikasinya terhadap tatanan dunia. Nah, Sobat Ekonomika, ini sebagai cover both side saya yang coba menggambarkan oposisi dari buku yang sebelumnya, yang mungkin bagi teman-teman juga pastinya ada yang setuju dan ada yang tidak, karena pemahaman kita yang berbeda, kemudian bisa jadi keberpihakan kita yang berbeda. Nah, tentu saja bukan bermaksud untuk membela timur atau barat.
sebagai masyarakat akademis yang punya latar belakang yang berbeda, tentu akan gambaran ini akan menjadi akan memperkaya wawasan kita untuk kita bisa menimbang dan menilai secara objektif. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan diskusi di kolom chat yang ada di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.